Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pandangan saya tentang maraknya pinjaman online ilegal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara umum mengenai pinjaman online. Pinjaman online merupakan suatu bantuan finansial yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan yang dilakukan secara daring. Biasanya, pengajuan pinjaman online ini dilakukan melalui aplikasi suatu lembaga keuangan tersebut. Karena sistemnya virtual, maka pinjaman online ini tidak membutuhkan jaminan ataupun agunan. For your information guys, jadi pinjaman online ini ada dua jenis. Yang pertama adalah pinjaman online legal dan yang kedua adalah pinjaman online ilegal. Yang mana pinjaman online legal ini merupakan suatu pinjaman yang memiliki izin, jelas dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sementara pinjaman online ilegal tidak memiliki izin, tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Berikutnya saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai maraknya pinjaman online ilegal melalui beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan pertama adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Menurut pandangan saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Faktor pertama adalah adanya kebutuhan mendesak. Hal inilah yang paling sering mendasari kita untuk melakukan pinjaman online ilegal. Karena mungkin saja sebagian dari kita ada yang memiliki keterbatasan dari segi finansial, sehingga sulit untuk menyambung hidup dan membiayai kebutuhan hidup seperti membeli bahan makanan, membiayai anak sekolah, dan sebagainya. Faktor kedua adalah untuk memenuhi gaya hidup. Orang-orang yang memiliki sifat ataupun pola pikir seperti ini selalu memaksakan diri mereka untuk membeli berbagai jenis barang ataupun berbagai jenis merek barang, sehingga mereka selalu terlihat memiliki kehidupan yang mewah ataupun selalu mengikuti tren. Faktor yang ketiga adalah aplikasinya mudah diakses dan pengajuan yang cepat. Pinjaman online ilegal tidak menawari ataupun tidak membutuhkan berbagai macam jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie serta pencairan yang cepat. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja dampak negatif yang timbul akibat terlibat kegiatan pinjaman online ilegal? Menurut pandangan saya, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama adalah semakin meningkatnya tindakan kriminalitas. Perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan pinjaman online ilegal, pinjaman online ini memiliki bunga yang relatif lebih tinggi dan biaya administrasi yang begitu besar. Ketika si peminjam tidak mampu melakukan pembayaran, maka si peminjam bakal melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, seperti salah satunya adalah melakukan tindakan kriminalitas yaitu pencurian. Bahkan yang lebih parahnya mampu melakukan pembunuhan untuk menguasai harta si korban. Dampak yang kedua adalah kita diteror oleh debt collector. Dampak yang ketiga adalah penyalahgunaan data pribadi. Seperti pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pinjaman online ilegal ini memiliki sistem keamanan data yang tidak baik, sehingga data peminjam bakal rentan untuk mengalami kebocoran. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara agar kita terhindar dari kegiatan pinjaman online ilegal serta solusi jika kita telah terlibat pinjaman online ilegal. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari pinjaman online ilegal. Yang pertama adalah kita harus melakukan pengecekan. Pengecekan situsnya dapat dilakukan pada otoritas jasa keuangan. Yang kedua adalah lihat transparansi bunga. Yang ketiga adalah jangan mudah tergiur dengan ajakan-ajakan yang memaksa ataupun ajakan yang belum tentu kebenarannya. Dan yang terakhir adalah kita harus melakukan cek aplikasi ataupun situsnya. Sedangkan solusi jika kita telah terlibat pinjaman online ilegal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah lakukan evaluasi, yang kedua buat rancangan pembayaran, yang ketiga lakukan negosiasi, yang keempat cari sumber tambahan ataupun penghasilan tambahan, dan yang kelima adalah bayar utang dan jangan tambah utang yang baru.